Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, rekan-rekan, silahkan duduk. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani bersama-sama dari pagi, bahkan nanti biasanya ada yang sampai 3 kali. Saya kalau khotbah 2 kali nanti pulang istirahat dulu kalau mau beraktivitas ya biasanya. Apalagi kalau main musik. Hari ini saya mau sorry. Thank you Coach Charles. Saya mau share mengenai doa. Judulnya adalah doa yang pasti dijawab. Saudara, jaminan jawaban doa ini krusial sekali karena kehidupan doa ini penting ya. Kalau saudara lihat di Lukas 11 ayat 1, maka saudara, satu kali katanya Yesus setelah berdoa, kemudian dia berhenti dan kemudian murid-muridnya bertanya. Sebelum saya melanjutkan, saudara perlu tahu bahwa Yesus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia menyembuhkan, dia membangkitkan, dia memulihkan, dia ngomong sama angin, ngomong sama air waktu di Danau Galilea. Jadi pribadi ini pribadi yang luar biasa saudaraku. Dan ketika dia selesai berdoa, murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Dan tahu gak saudara, murid-muridnya bilang begini, ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes, katanya ya. Bukan seperti Yesus ya. Padahal doanya itu Yesus itu kan powerful banget. Kalau saudara baca di Lukas 11, ajarkanlah kami seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya, katanya begitu ya. Jadi kehidupan doa ini penting banget ternyata. Dibandingkan dengan menyembuhkan, memulihkan segala macam, ternyata murid-murid Yesus somehow sangat tertarik dengan kehidupan doa gitu ya. Dan kalau kita nanti lihat saudaraku, saya mau share kepada saudara bahwa doa itu kata firman Tuhan itu setiap waktu. Jadi kita bisa check and recheck juga diri kita hari ini. Karena masalahnya tidak pernah dari Tuhan. Amin saudara. Gak pernah dari Tuhan. Jadi mana yang salah? Yang ini sama yang ini. Ada dua pihak. Yang jelas bukan yang ini. Nah masalahnya cuma di sini nih berarti. Nah gitu kira-kira ya. Udah enak ya kalau ketemu masalahnya ya. Tinggal kita beresin. Ada dua pihak yang berdoa. Kita dan juga ada Tuhan yang istilahnya target yang kepadanya kita meminta doa. Nah Tuhan gak pernah jadi masalah. Nah kita mau belajar hari ini jaminan jawaban doa. Langsung aja. Pertama-tama saudara perlu tahu bahwa kita berdoa kepada Tuhan. Amin ya. Semua amin ya. Itu artinya pakai caranya Tuhan saudara. Anak-anak Tuhan tanpa sadar mulai ngomongin caranya dia, mulai ngomongin pemikirannya dia, mulai ngomongin pendapatnya dia. Makin besar orang makin punya pendapat, makin besar orang makin punya menurut saya. Nah gitu ya. Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Anak-anak Tuhan bilang ada juga memang penyakit karena umur. Gitu ya. Kalau udah umur segini memang normal kalau kita sakit ini. Kalau umur segini memang normal kita begini. Kalau udah umur 50 tahun belum dapat kerja, ya memang normal kamu gak bakalan dapat kerja. Padahal firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya gitu ya. Tapi kemudian anak-anak Tuhan mulai mengkalkulasi. Sehingga saudara perlu tahu bahwa kalau saudara berdoanya kepada Tuhan, jangan pernah menilai berdasarkan perkataan manusia. Amin rekan-rekan. Jangan pernah menilai berdasarkan perkataan manusia. Menurut manusia, kondisi keuangan saya ini udah baik, saya gak perlu ngapa-ngapain lagi. Tinggal lanjutkan saja, autopilot saja hidupnya. Ada satu pribadi yang seperti itu saudaraku, sudah menang terus, gak pernah kalah. Udah enak nih, Daud namanya. Biasanya katanya di awal tahun raja-raja itu berperang. Nah kali itu Daud gak mau berperang. Dia suruh saja orang-orangnya, Yoab kamu berperang aja lah. Hari itu dia ngelihat orang mandi saudara. Sisanya adalah sejarah. Diambilnya istrinya, dibunuhnya suaminya. Gitu ya. Jadi saudara lihat bahwa jangan menilai sesuatu berdasarkan perkataan manusia. Nanti akan ada mungkin dokter yang akan ngomong penyakit kamu ini gak bisa sembuh. Langsung orang, aduh kenapa ya? Memang karena waktu masih muda saya sih. Nah gitu ya. Padahal firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Tapi begitu dokter bilang kamu gak bisa sembuh, dia langsung kecewa saudaraku. Dia harus kita harus berdamai dengan penyakit ini. Nah gitu kan orangnya. Kita harus berdamai memang dengan situasi ini. Enggak, firman Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh.
Tanpa sadar, anak-anak Tuhan hidup sesuai dengan dunia ini. Gak heran dia gak berani berharap. Padahal dia itu adalah anak dari pencipta langit dan bumi. Sehingga saudara perlu mengerti bahwa kalau saya anak dan anak yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Yesus, dia dikasih, dia tahu banget dia dikasihi oleh Bapa. Itu kapal mereka di Danau Galilea satu kali kejadian sudah diombang-ambingkan, sudah mau mati. Karena satu kapal di situ isinya nelayan semua. Dan mereka tahu menilai situasinya. Dia bilang, "Guru, kau gak peduli ya kalau kita bakalan mati." Kenapa? Karena Yesus tidur. Dia tahu banget. Dia itu dijagai, dia itu dilindungi oleh Bapaknya. Gak perlu khawatir, gak perlu takut. Amin, rekan-rekan. Makanya dia bilang, "Kenapa kamu gak percaya sih? Susah banget." Dia ngomong sama angin, dia ngomong sama airnya. Banyak orang kalau dikasih tahu Tuhan adalah pembelamu. Betul, saya tahu Tuhan adalah pembela saya. Tapi dia itu kurang ajar banget bang, gak bisa didiamin. Gitu. Dia itu gak benar banget. Kalau didiamin dia ngelunjak. Dikasih tahu lagi, Tuhan adalah pembelamu. Dia akan membela engkau. Iya bang, saya tahu. Tapi begitu dia ngelihat kalau ada di pengadilan, saksinya, terdakwanya ngomong terus, pengacaranya diam aja, kan dia marah juga. Itu pengacara, pembela kok diam aja sih, nggak ngomong? Yang ngomong kan harusnya dia, bukan terdakwanya. Tapi kalau giliran ke dia, sudah ada pembelanya Tuhan lebih mantap daripada bang itu ya. Masih juga dijawab, "Saya tahu Tuhan pembela saya, tapi ini nggak bisa didiemin bang." Ya Tuhan yang membela, dia nggak akan diam, gitu kira-kira. Saudara, ini yang membuat anak-anak Tuhan justru hidupnya, ya mumpung ada kesempatan, udahlah ambil aja. Mumpung ada kesempatan, pakai aja. Kesempatan gak datang 2 kali. Amin gak? Amin, amin, amin. Gitu lagi, gak ada firman Tuhan bilang kesempatan gak datang 2 kali saudara. Tapi karena anak Tuhan yang ngomong amin, amin, amin. Ya makanya kesempatan itu harus diambil. Kapan lagi? Coba bayangkan saudaraku, betapa banyak omongan-omongan dunia ini yang ternyata masuk ke anak-anak Tuhan tanpa sadar, yang membuat kita justru gak menerima apa yang kita harapkan. Betapa banyaknya obrolan umum yang kita, lu kayak model lu mana bisa. Saya ini lulusan S1, dia S3 bang. Gimana mau ngelawan? Daniel hanya dengan sayur dan air putih 10 kali lebih pintar daripada orang istana. Kenapa? Karena Tuhan. Dia menjadi penasehat di 5 raja, 1 kali di 2 raja bersamaan. Orang buangan. Dan kita anak-anak Tuhan sudah baca itu, sudah tahu itu. Ya Tuhan adalah Tuhan yang hebat, amin. Bapa yang luar biasa, amin. Anak-anak Tuhan, yes, amin. Tapi begitu di kantor, wah itu orangnya main duit lagi, makanya saya gak dapat proyeknya. Ya namanya juga main duit, ya saya kalah. Bos saya yaitu yang masuk mah orang dalam, ya saya gak bisa menang dong. Mulai dia ngomongin hal-hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Dia menilai berdasarkan perkataan manusia. Ini hal yang sangat umum terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya hidup kita justru tidak mengalami perubahan apapun. Apa yang saudara harapkan justru gak terjadi. Bahkan anak-anak Tuhan gak berani berharap. Dan mulai bilang, kalau berharap gak usah terlalu tinggi, nanti kecewa. Katanya gitu saudara. Padahal ada firman Tuhan yang bilang, pengharapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terkabul, di firman Tuhan dibilang, adalah pohon kehidupan. Dan tahukah saudara siapa pohon kehidupan itu? Yesus saudaraku. Dia berada bersama-sama dengan keinginan yang terkabul. Tuhan gak pernah berlama-lama menjawab saudara. Dia gak pernah bersusah-susah menjawab saudara. Di perjanjian lama dia berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak mendengar. Di perjanjian baru diulang lagi ayatnya. Dia berkata, ini aku. Setiap hari aku berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak mengenal aku. Saudara, kalau kita gak aware, ada banyak banget pemikiran dunia ini yang masuk ke dalam anak-anak Tuhan, yang membuat saudara justru gak menerima yang saudara harapkan. Apa yang saudara doakan. Kita lanjut. Yuk, sebelum kita mulai berdoa, saudara perlu mengenal kepada siapa kita berdoa. Kita baca bareng-bareng. Ayat 5 dan 6. 3, 4. Lalu kata kepada, jika seorang di antara kamu pergi ke rumah sahabatnya
berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah padaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Perhatikan saudara, ini adalah ketika Yesus, waktu itu tadi seperti yang saya ceritakan, murid-murid minta Yesus ajarin berdoa. Kemudian Yesus ajarin mereka berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, gitu ya, dan selanjutnya. Dan kemudian dia mulai berkata begini, lalu ia berkata kepada mereka, jika ada seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Dan kemudian masakan ia yang ada di rumah itu. Jadi dia bilang gak mungkin lah orang yang ada di rumah itu akan berkata, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Jadi Tuhan sedang berkata, gak mungkin orang yang di rumah itu akan ngomong seperti ini. Bahkan kalau separah-parahnya gitu ya, seancur-ancurnya orang yang di rumah ini, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu katanya ya, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah saudara, orang yang gak mengenal Tuhan akan kasih contoh bahwa ini adalah Tuhan. Gak heran orang kemudian bilang kalau berdoa sama Tuhan itu mohon dong, begging dong. Sama seperti saudara itu, walaupun dia awalnya gak mau, padahal di ayat lain dikatakan firman Tuhan bilang, apa yang kamu mau aku perbuat kepadamu. Di ayat lain juga dikatakan di firman Tuhan, satu kali ada orang bertanya, Tuhan maukah engkau? Yesus bilang, aku mau. Nah sahabat ini jelas adalah pribadi yang berbeda, karena dikatakan tidak mau. Dan saudara, saya mau kasih tahu, jangankan Tuhan, saudara pasti gak ada yang begitu. Misalnya nih, saya lagi jalan di daerah Simpruk misalnya, ketemu sama L. Oh, ban saya pecah, ban motor saya pecah. Pecah. Ke tempat L dulu lah. L, tolong dulu, pulsa saya habis, tolong pinjam 200 gitu ya. Enggak ya, tolong pinjam dulu karena bla bla bla. Enggak mungkin si L bilang, maaf bang, enggak ada uang. Walaupun satu daerah itu teman-temannya semua ya, nggak mungkin ada teman yang seperti itu, nggak mungkin. Dan orang bahkan yang nggak kenal Tuhan bilang ini adalah Tuhan, walaupun awalnya seperti dia tidak mau. Tapi kalau kita gedor surga terus sampai engsel-engselnya copot, maka ada kemungkinan Tuhan jawab karena takut hancur surganya gitu ya. Saudara, orang nggak kenal bilang ini Tuhan, makanya ngomong terus, doakan terus, mohon terus, Tuhan tolong. Seolah-olah semakin keras kita berdoa, semakin mungkin Tuhan dengar. Seolah-olah kalau kita doanya kencang banget ini, barulah Tuhan mendengar. Tadinya di awal-awal sih gak terlalu. Seolah-olah di sorga tuh gini, terus lagi, lebih keras. Udah mulai getar-getar, selamatkan sorga ini, jawab doanya. Gitu kira-kira. Gak begitu saudara. Karena ayat ini melanjutkan, oleh karena itu aku berkata kepadamu. Gak ada manusia seperti yang tadi katanya. Gak mungkin ada. Jangan kira itu Tuhan. Aku berkata kepadamu, mintalah. Gak ada pakai mohon-mohon, begging sama Tuhan. Karena saudara dan saya itu adalah anak. Gak ada anak datang sama bapaknya, mohon pak, please pak tolong, aku ini anakmu, aku mengingatkan engkau, aku adalah anakmu gitu ya. Gak ada. Orang tua saudara yang mengurus kakaknya, bukan saudara yang mengurus kakakmu sama orang tuamu gitu ya. Dia yang mengurus, dia yang paling tahu saudara. Aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, dikatakan apa? Menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang meminta. Setiap orang yang meminta. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk ya, bukan mendobrak ya. Jadi ya, saudara, orang, jadi kalau udah ada, mari kita dobrak surga. Stop sebentar, ketok saja. Gak usah didobrak-dobrak.
baginya pintu akan dibukakan. Di ayat lain dilanjutkan lagi saudaraku. Bapa mana di antara kamu katanya, yang jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Gak ada saudara. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Kalau telur kalajengking bang, bukan begitu maksudnya. Saudara, perhatikan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik banget. Orang yang gak ngerti akan bilang, lihat itu gambaran Tuhan. Dia gak mau bangun, dipanggil dulu. Bukankah itu gambaran yang berbeda banget dengan Tuhan yang datang ke bumi supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan ketika kita masih berdosa, bahkan dia sudah mati bagi saudara. Kontras sekali dengan ayat yang tadi. Karena memang ayat yang tadi bukan gambaran Tuhan, bahkan bukan gambaran seorang teman. Kalau ada teman saudara begitu, itu bukan teman tuh. Tapi teman saya begitu bang, itu bukan teman. Gak ada teman yang kalau temannya datang, wah langsung pura-pura tidur. Nggak ada. Masa teman datang kedengeran lagi? Nggak ada, nggak akan ada. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bagaimana mungkin dia mati bagi saudara dan saya ketika kita masih berdosa, dan sekarang ketika kita berharap untuk kesembuhan harus gedor-gedor surga terlebih dahulu? Itu nggak mungkin saudara. Jangan dengarkan pengajaran yang seperti itu. Ada orang bilang begini, saya bersyukur. Orang meninggikan Tuhan. Saya pernah dengar saudara ngomong gitu. Ada dua hal cara saya meninggikan Tuhan. Yang pertama, kalau Tuhan menjawab doa saya. Tapi yang kedua juga yang banyak orang Kristen gak mengerti bahwa saya meninggikan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan tidak menjawab doa saya. Nah loh. Di mana ayatnya Tuhan tidak menjawab doa? Di ayat ini dikatakan begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di ayat lain yang similar dengan ini dikatakan, Ia akan memberikan yang baik. Loh, berarti kalau saya mempermuliakan Tuhan, bahkan ketika dia tidak, ini sudah diklaim ya, tidak jawab, itu bukan Tuhan yang saya sembah, itu Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang memberikan yang baik. Semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, kata firman Tuhan, itu datangnya dari atas Bapa segala terang. Itu firman Tuhan yang mengucapkannya saudara. Itu bukan perkataan saya ya. Tapi kok bahasa Indonesia bang, ya diterjemahkan ke Alkitab gitu. Saudara perhatikan bahwa pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dia bukan Tuhan yang berlama-lama. Tuhan pasti memberikan yang saudara doakan. Nah, saya lanjutkan lagi sebelum kita masuk ke situ ya. Berdoalah setiap waktu, ini penting sekali saudara anak-anak Tuhan. Saudara perlu berdoa setiap waktu. Firman Tuhan berkata berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Kenapa kita berdoa setiap waktu? Di perjanjian lama orang gak bisa berdoa setiap waktu karena kan harus pergi ke bait Allah dulu. Tapi firman Tuhan berkata kamu adalah bait Allah, kita adalah bait Allah. Itu sebabnya saudara dan saya bisa berdoa setiap waktu. Nah, apa yang saudara ucapkan di waktu-waktu saudara yang harusnya adalah doa? Saya kalau kami di mobil, saya sama istri, kami suka dengerin lagu rohani, saudara. Saya mau kasih gambarannya. Lagu kami sekarang yang saya paling senang itu Fenomena. Sudah, siapa? Grace yang nyanyi? Hillsong, lagu Hillsong. Saudara tahu nggak? Karena itu saya ngerasa itu untuk blesscom saya banget tuh. Karena liriknya bilang begini, kalau kamu teman-temanku ngerasa saya berbeda dan mereka mau mengalami apa yang saya alami, saya bilang ayo datang hari Jumat, blesscom kami hari Jumat. Dan saya ngerasa ini lagu ini buat saya banget. Jadi buat saudara yang blesscomnya Sabtu, Selasa, tobat ya, pindahin semua ke Jumat gitu saudara ya. Nah lihat saudara, saya putar itu terus putar khotbah di mobil. Selalu itu yang kami lakukan kalau kami lagi bareng-bareng atau saya sendiri. Tapi tadi pagi ketika saya jalan mau ke ibadah ke sini, saya jalannya agak sedikit tertatih gitu ya. Terus Ana nanya, istri saya nanya, kenapa kakinya? Saya jawabnya begini saudaraku, gak tahu nih. Kadang-kadang kalau pagi kaki saya begini. Itu dengerin khotbah saudara hampir tiap hari saudara. Ternyata begitu ditanya kenapa kakinya, gak tahu nih, kadang-kadang kalau pagi-pagi begini nih suka nyeri dia.
Istri saya bilang, kamu kok ngomongnya kadang-kadang pagi-pagi suka nyeri sih? Coba bayangkan betapa banyak kata-kata yang gak sesuai dengan firman Tuhan yang kamu ucapkan barusan gitu ya. Oh iya, ngomong sembuh dong. Oh iya, kenapa saya ngomong gitu ya? Oleh bilur-bilurnya saya udah sembuh. Terima kasih Tuhan. Ya Sen, terima kasih. Oleh bilur-bilurnya sudah sembuh. Coba bayangkan saudaraku. Firman Tuhan bilang berdoalah setiap waktu. Apa yang kita ucapkan di waktu-waktu kita? Kamu mah susah. Ini orang mah bang, batu banget. Kamu malin kundang gitu. Ini mah gak bisa dibilangin, gak bisa bang. Aduh, sampai apa istilahnya itu ya, sampai kuda makan batu juga bang, orang ini kagak bisa berubah. Saya udah gak mungkin dapat bang. Saudara mulai bilang, aduh ini bagaimana ya, kok begini banget, proyek saya gak dapet ya, aduh kerjaan saya gini-gini aja. Berapa banyak kata-kata yang firman Tuhan bilang berdoalah setiap waktu. Justru anak-anak Tuhan keluarnya entah apa-apa saudara. Duh kerjaan ini susah banget ya. Ya namanya juga zaman lagi begini. Wah orang mulai ngomong gitu ya saudara. Ya namanya juga zaman lagi begini. Kalau ada kesempatan sikat. Ada lagi sekarang. Ini kan lagi musim batuk. Firman Tuhan bilang saudara, 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi yang lain itu tidak akan menimpa aku katanya. Dan orang bilang, ya wajarlah batuk, yang lain juga pada batuk. Ya kena nih, nuduh lagi dari dia nih bang. Lah, gimana sih? Dia dari dia ke dia, hafal banget perjalanan itu ya, virus-virus bakteri itu dari dia ke dia, baru kena ke saya bang. Ya namanya juga kami dekat satu rumah, ya pasti kena bang. Berapa banyak ucapan kita yang justru gak ada urusannya sama doa saudaraku. Malah membuat anak-anak Tuhan gak ketemu. Harapannya malah gak dapat. Karena apa? Firman Tuhan bilang berdoalah setiap waktu. Dia ngomong negatifnya mulu setiap hari. Susah banget nih. Bosku ya, atasanku ya, ini ya. Waduh tadi di jalanan ya, aku hampir disenggol. Memang Indonesia, nah gitu orang suka gitu ya. Memang pengemudi Indonesia ini gak ada yang ini. Saudara bayangkan betapa anak-anak Tuhan justru hidup gak sesuai dengan firman Tuhan. Saya lanjutkan lagi. Padahal firman Tuhan berkata, Markus 11 ayat 24, kita baca bareng-bareng. 3-4, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan saudaraku pertama ya. Apa saja. Saudara bayangkan. Ayat firman Tuhan ini kalau direnungkan, ini harusnya mengcover seluruh aspek kehidupan saudara. Karena katanya, apa saja. Apakah pekerjaan saudara termasuk di dalamnya? Tentu saja. Pekerjaan yang bagaimana bang? Yang saudara harapkan. Apa yang saudara harapkan? Makanya kalau kerja bukan cuan. Itu aja yang dibahas saudaraku. Firman Tuhan bilang nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang, loving favor katanya. Lebih berharga daripada perak dan emas. Kalau saudara gak ngerti, yang saudara kejar uang. Padahal menurut firman Tuhan, uang itu yang paling kecil, gak perlu dikejar, orang disediakan. Nah makanya ketika orang mulai, ada hutang nih. Waduh gimana saya kalau ada hutang ya. Dia mulai ngomong begini, apa yang harus aku lakukan? Saudara di Alkitab ada loh pertanyaan itu. Seorang kaya yang saleh, anak muda yang saleh, dia bilang begini sama Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Gak heran kemudian orang ketika ada hutang, dia hitung penghasilannya 5 juta. Hutangnya 200 juta. Malam harus kerja. Sikat lagi. Kalau perlu sampai pagi. Karena apa? Kurang penghasilanku 5 juta. Kalau 5 juta, 200 juta. Berarti aku itu gaji 40 bulan. Dengan asumsi selama 40 bulan aku gak makan. Gimana orang? Secara hitung-hitungan gak bisa saudara. Gak heran ketika di Alkitab Daniel, dia mendengar satu kali raja mengharuskan setiap orang menyembah kepada dia selama 1 bulan. Jadi selama bulan, kalau 1 bulan ini murtad dulu, bulan depan menyembah Tuhan lagi, gitulah kira-kira.
Apa yang Daniel lakukan? Gak ada yang berbeda. Padahal ini hidup dan mati. Dikatakan, maka Daniel pergi berdoa seperti yang biasa ia lakukan. Allah yang berperang ganti kita. Apakah Daniel perlu lebih capek? Gak perlu. Tapi apa yang dia lakukan dengan sekuat tenaga. Orang dunia bilang begini, win something by lose something. Kamu dapat sesuatu dengan mengorbankan sesuatu. No, firman Tuhan bilang, you can do all things. Bayangkan anak-anak Tuhan, gak tahu firman Tuhan, akhirnya hidupnya justru, aduh, ini gak bisa nih, ini gak bisa begini terus, aku harus lakukan sesuatu. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak pernah menambahinya. Aku harus tambah kerja, aku harus tambah kerja. Karena apa? Kalau nggak dapat, kerjakan saja kerjaan. Lakukan dengan sekuat tenaga karena Tuhan yang memberkati engkau. Amin rekan-rekan. Apa saja loh, pekerjaanmu, anak-anakmu, keluargamu, apa saja yang kamu doakan diberikan. Apa saja. Tapi boleh nggak saya bang minta istri orang? Nah itu ada tuh percayalah. Nah itu ya, itu batasannya. Percayalah itu berarti ada firmannya. Justru firman Tuhan bilang jangan mengingini milik sesamamu. Saudara nanti datang dan kemudian ngelihat, wah ini mobilnya siapa nih? Orang gereja nih, baik nih, dalam nama Yesus nih aku ambil mobilnya. Waduh, itu saudara harus pakai kunci T juga tuh untuk menambahi. Karena tidak ada di ayat firman Tuhan yang mendukung justru ayat mengingini milik sesamamu. Justru jangan. Kalau saudara percaya dan saudara melihat, aku mau sembuh, saya let's say lah ya mengenai kesembuhan, aku mau sembuh. Ada gak firman Tuhan? Ia yang mengampuni segala dosamu, kata kitab Mazmur, dan yang menyembuhkan segala penyakit. Segala loh, segala penyakit. Sakit gigi di cover gak? Di cover. Kalau alergi di cover. Kalau laut di cover nggak bang? Atau darat doang gitu ya. Makanan darat di cover, semuanya di cover. Saya nggak bisa makan udang bang, mungkin nggak saya sembuh? Mungkin banget. Kalau saudara percaya, sembuh. Amin saudara. Enak banget itu udang katanya. Saya memang nggak suka sih. Ini orang lagi makan, satu orang, ada teman saya begini, ketika kami lagi makan dia bilang gini, itu saya tahu enak banget, tapi saya nggak bisa makan. Hah? Kenapa? Saya alergi bang. Ayo didoain dong, orang enak. Gitu. Kan kalau rame-rame makan bisa patungan bayarnya, gitu kira-kira ya, kalau sedikit kan. Saudara justru ayo, apa saja kata firman Tuhan yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Firman Tuhan berkata, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kejadian ini terjadi setelah Yesus mengutuk pohon ara. Jadi murid-muridnya melihat pertama ketika Yesus mengutuk pohon ara, itu gak terjadi apa-apa. Murid-muridnya diam aja, tapi mungkin udah pada ragu gitu ya. Kok Tuhan kita mengutuk pohon ara gak terjadi apa-apa. Besoknya katanya ketika mereka melewat lagi di daerah itu, pohon ara tersebut sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu murid-muridnya ngomong begini, murid-murid Yesus, Tuhan, pohon ara yang kau kutuk itu sudah mati. Nah, Yesus ngomong di kitab Matius dikatakannya begini, kalau kamu percaya, bukan hanya pohon ara itu aja yang bisa kamu kutuk, tetapi kalau kamu ngomong sama gunung ini beranjak, itu juga akan berpindah gunungnya kalau kamu tidak bimbang. Nah itu ayatnya di sini, ini ditulis di Markus, yang tadi saya quote itu ditulis oleh Matius. Jadi ini kejadiannya bukan hiperbola gitu. Orang bilang kan ya namanya gunung ya, Tuhan lagi nggak serius. Bukan. Tuhan bilang kalau kamu percaya bukan hanya pohon ara ini aja yang bisa dikutuk, gunung juga disuruh pindah juga bisa. Bayangkan anak-anak Tuhan malah ngomong susah sekarang cari kerja. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akan diberikan kepadamu saudara. Jangan justru jadi anak Tuhan yang, waduh, kamu kenapa kerja ini? Ini kan bukan, kamu kan gak suka. Ya namanya susah cari kerja. Loh kamu masih sakit? Iya, soalnya obatnya gak ada sih.
Belum ditemukan obatnya, mulai lagi bahas. Sebenarnya di Jerman lagi ada penelitian. Kenapa kamu bahas Jerman lagi ada penelitian, ini lagi ada penelitian? Firman Tuhan bilang, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Di kitab Amsal dikatakan firman Tuhan itu jangan menjauh dari matamu, simpan di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, kata firman Tuhan. Kenapa enggak itu yang dibahas? Karena Tuhan tuh enggak pernah gagal. Dia enggak pernah coba-coba sama hidup saudara. Justru dia mengorbankan hidupnya supaya saudara dan saya memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan saudaraku, apa yang saudara percaya itu justru saudara terima. Gak ada penyakit karena umur, gak ada. Semuanya adalah penyakit yang sembuh. Amin saudara. Justru dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berapapun usianya, saudara sembuh dalam nama Yesus. Saya lanjutkan lagi. Sebabnya saudara perlu, katanya tadi di sini, percaya. Beberapa minggu yang lalu, gembala kita sudah bahas bahwa setiap orang itu sudah memiliki iman bersama Kristus. Tetapi untuk percaya itu keputusan saudara. Makanya satu kali Tuhan ngomong sama seseorang di Alkitab, dia bilang, percayakah kamu? Orang itu ngomong begini saudaraku, uniknya, aku percaya. Ampunilah aku yang tidak percaya. Ini dia ngomong begitu kemudian. Ini membahas mengenai iman dan percaya. Ya, saya memang memiliki iman karena Kristus ada di dalam saya. Tetapi mau percaya, itu beda ceritanya saudaraku. Firman Tuhan berkata begini, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita baca bareng-bareng dengan suara yang kencang, 3-4, bangunlah dirimu sendiri di atas apa? Dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang paling suci itu maksudnya apa sih? Firman Tuhan di kitab Mazmur berkata, firmanmu itu murni atau suci. Jadi bangun iman saudara itu dengan firman Tuhan. Karena iman timbul, kata kitab Roma, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Orang gak suka ngomongin firman bahkan. Gak enak ngomongin firman terus. Yang penting Tuhan ada dalam hati kita. Dari mana saudara tahu? Kalau dia menguasai saudara, diomongin gak pernah. Dengerin khotbahnya sehari Minggu. Baca renungan sekedarnya. Dan orang merasa bahwa saya ini dipimpin oleh Tuhan. Mulai dia nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Suka-suka nanti saudara dikirim ke daerah konflik, pasti gak ada yang mau ya. Perhatikan saudaraku, bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara perlu pegang firman Tuhan untuk apa yang sedang terjadi. Kalau saudara gak pegang firman, makanya hidup saudara itu natural. Pegang firman dan gak pegang firman itu begini saudaraku. Satu kali Petrus, saudara tahu ya, dia bilang, kalau engkau itu, mereka lagi ada di danau, dan kemudian danaunya bergejolak gitu ya, angin kencang, kemudian Yesus datang katanya seolah-olah hendak melewati mereka. Terus Petrus berkata begini, kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Dia membangun dirinya di atas imannya yang paling suci, firman Tuhan. Makanya dia nunggu firman Tuhan ngomong nih. Yesus bilang, aku ini, datanglah kemari. Petrus dengan dasar iman yang paling suci dengan firman Tuhan, dia mulai melangkah. Tapi ketika mulai enggak begitu saudaraku, mulai dirasanya tiupan angin, dia mulai tenggelam. Inilah bedanya orang yang hidupnya natural atau supranatural. Kalau saudara hidupnya supranatural, membangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dengan firman Tuhan, saudara melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau saudara cuma pegang perkataan orang, saudara mulai menilai dirimu berdasarkan kondisimu sendiri, gak heran yang saudara terima sama persis dengan orang lain. Anak-anak Tuhan bahkan ada yang bertanya begini, kok dia gak kenal Tuhan, gak ke gereja, gak percaya Tuhan, kok hidupnya diberkati? Loh, kok bisa nanya begitu? Seolah-olah Tuhan juga memberkati orang yang nggak bisa dipercaya kecil dipercayain gede. Toh bukannya ayat tadi bilang kalau kamu nggak bisa dipercaya dalam hal yang kecil, kamu juga nggak dapat dipercaya dalam hal yang besar. Tapi kok Tuhan memberikan dia hal yang besar? Bukan saudara, sistem dunia ini berjalan begitu. Orang yang rajin, firman Tuhan bilang tangan yang rajin menjadikan kaya, tangan yang malas menjadikan miskin gitu. Kira-kira itu berjalannya normal saja.
Tapi jangan lupa firman Tuhan berkata orang kaya itu jalannya miskin, di luar jalannya licin katanya. Di luar Tuhan itu jalan orang kaya itu licin katanya. Dia bisa stumble anytime. Rekan-rekan, justru bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jangan hidup berdasarkan situasimu. Orang bahkan kalau dibahas sembuh, marah. Ini maksudmu kami gak percaya. Bukan maksud saya. Menurut firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berlama-lama. Bangun iman saudara dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan untuk keuanganmu? Apa kata firman Tuhan untuk masa depanmu? Apa kata firman Tuhan untuk keluargamu, untuk tempat tinggalmu, untuk tubuhmu? Apa kata firman Tuhan? Kalau saudara gak pegang, gak heran omongan orang pasti yang saudara akan dengarkan. Wah, ini pekerjaan ini gak berhasil nih. Ya memang trennya lagi gak ke arah situ, bang. Firman Tuhan padahal berkata apa saja yang kau lakukan berhasil. Dan kita tanpa firman Tuhan kita bilang memang trennya gak begitu. Ya jelas aja gagal. Normal kalau gagal, natural kalau gagal. Kita itu adalah orang-orang yang supranatural, yang berhasil karena apa yang kita lakukan diberkati Tuhan. Saya lanjut lagi saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, imanmu yang paling tinggi dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita tahu bahwa kita memperoleh. Rekan-rekan, seringkali justru anak-anak Tuhan lebih percaya kepada omongan manusia daripada kepada omongan Tuhan. Saya kasih contoh, yaitu begini. Buat saudara mungkin yang baru bekerja, atau mungkin dulu waktu ngelamar kerjaan, misalnya tanggal 5, kita menerima kerjaan. Yes, saya dapat kerjaan, saya diterima kerja. Terus nanti temannya nanya, kamu udah kerja belum? Sudah. Kerja di mana? Di perusahaan ini. Padahal udah bekerja belum? Belum. Tapi udah diterima. Nah karena dia udah diterima, belum digaji, belum dikasih apa-apa. Mulai nih, wah kayaknya harus persiapan nih, kayaknya harus beli baju nih. Karena di kantor yang lama kan saya pakai kaos doang. Di sini pakai kemeja. Mulai beli kemeja segala macam. Saya ingat istri saya waktu itu, waktu diterima kerja beberapa tahun yang lalu, kita survei tempat yuk katanya. Hah? Kenapa? Ya biar aku tahu nanti cara termudah ke kantor itu kalau pagi-pagi. Survei tempat saudara, belum diterima, belum mulai kerja udah survei. Kenapa? Karena ada yang bilang kamu sudah diterima. Selamat lagi katanya, sudah bergabung. Belum mulai digaji. Kalau berarti saya mulai masuk bulan depan, berarti saya digajinya 2 bulan lagi, benar ya? Tapi orang sudah bersuka cita. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dia bilang amin. Tapi nanti, aduh, mulai mulutnya mengeluh lagi. Aduh, sakit banget ini. Tahu gak saudaraku, sakit, ya memang sakit itu ya normal. Apa maksudnya? Ya itulah tubuhnya sakit ya. Tapi kalau saudara mau ngomong sakit, itu keputusanmu. Kamu bisa ngomong gini, terima kasih Yesus. Atau, sakit. Sama aja sebenarnya ya. Mukanya sama, ngomongnya doang yang beda. Ya namanya kalau saudara kakinya ditendang, saudara gak bisa ditendang terus. Sombong itu namanya ya. Kalau kakimu ditendang pasti, nah, mau ge-nya itu mau ngomong apa itu keputusanmu sendiri ya. Duh kurang ajar banget lu, atau aduh Tuhan terima kasih untuk kesembuhan. Nah, anak-anak Tuhan katanya kamu kelimpahan. Yes. Muncul waktu offering preach. Kita memberi karena kita diberkati. Yes. Mari kita memberi. Nah ini PR nih. Tunggu dulu. Kita lihat dulu. Jangan lupa. Cicilan rumah belum dibayar, cicilan mobil belum dibayar, uang sekolah anak belum dibayar. Seolah-olah kalau kita kasih itu ke Tuhan, kita justru makin susah. Karena Dia bukan Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Firman Tuhan bilang, di dalam Dia kamu ada, kamu hidup dan kamu bergerak. Kita itu semua di dalam Tuhan saudara. Ngandelin Tuhan, justru pilihan terbaik. Dan orang mulai bilang, misalnya kita bahas mengenai persepuluhan. Wah persepuluhan ini. Padahal kamu sudah diberkati. Yes. Uangmu adalah milik Tuhan. Yes. Kamu adalah milik Tuhan. Yes. Dan firman Tuhan membahas mengenai persepuluhan. Nanti dulu.
Orang kalau kerja ada yang begitu nggak? Kamu sudah diterima di kantor ini. Yes. Bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Tunggu dulu. Saya kayaknya nggak bisa tuh. Jam 11 bisa nggak? Di hari Rabu jam 11. Di hari Kamis saya masuknya jam 2. Ada nggak yang pernah begitu, saudara? Artinya saudara nggak pernah percaya saudara bekerja di situ. Maka kita juga tahu bahwa kita memperoleh. Kalau saudara sudah memperoleh, omonganmu juga berbeda, saudara. Perkataanmu juga berbeda. Amin, saudara. Harusnya anak-anak Tuhan yang tahu dia sudah memperoleh, dia bersuka cita. Terima kasih Tuhan, aku diberkati. Kamu gimana badannya? Udah sembuh. Gimana? Tapi apa yang kamu rasa? Itu yang dilakukan oleh Petrus. Apa yang dia rasa? Tiupan angin tenggelam. Saya nggak mau ngerasa, saya mau percaya. Amin, saudara. Apa yang saudara percayai? Nggak heran kalau nggak ngerenungin. Karena firman Tuhan berkata, saya lompat dulu sedikit. Langsung lompat ke part terakhir saya. Iman itu adalah hubungan, saudara. Iman itu hubungan. Karena satu kali bagaimana Sarah dan Abraham punya anak, dikatakan begini. Karena iman, ia yaitu Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Perhatikan, karena dia menganggap dia Tuhan. Mereka punya anggapan tentang Tuhan. Ada hubungan, gak sembarangan, gak sembuh dalam nama Yesus, sembuh, gak begitu, saudara. Karena mereka menganggap, punya anggapan tentang Tuhan bahwa ia yang memberikan janji itu setia. Sarah sama Abraham tahu banget mereka gak setia. Abraham sendiri yang ngomong, kau akan membiarkan aku mati gak ada keturunan. Aku akan mewariskan hartaku kepada Eliezer. Di ayat lain dikatakan bahwa Abraham kemudian mengambil Hagar sebagai supaya punya anak, jadi namanya Ismail. Mereka gak setia, itu sebabnya butuh 25 tahun untuk menggenapi janji itu. Tetapi mereka punya hubungan dengan Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa dia yang memberikan janji itu setia. Orang berharap begini, Tuhan aku sembuh 2 menit gak ngerasain apa-apa, 5 menit gak ngerasain apa-apa. Sudahlah, sembuh bagus, gak sembuh juga gak apa-apa. Nah gitu akhirnya saudaraku. Gak heran, gak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Karena apa? Semuanya natural aja. Orang gak punya hubungan. Saudara, di gereja ini kekuatan dari kasih karunia Tuhan itu adalah hubungan. Karena saudara gak pernah benar-benar percaya sama orang yang saudara gak kenal. Gak bisa. Itu sebabnya anak-anak Tuhan suka gak nyambung. Tuhan berkata, apa yang kamu mau aku lakukan kepadamu? Terus kita bilang, Tuhan, dokter bilang gak ada obatnya. Akhirnya Tuhan nanya lagi, apa yang kamu mau aku lakukan kepadamu? Tuhan memang normal sakit begini. Lihat anak-anak Tuhan sama Tuhan gak nyambung obrolannya. Kamu mau diberkati? Ayo datang sama Tuhan. Tapi Tuhan, pendidikanku rendah. Loh, gimana sih? Kamu mau diberkati? Tapi Tuhan, dia pakai orang dalam. Loh, kamu mau diberkati? Gak bisa Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber berkatnya. Anak-anak Tuhan gak nyambung obrolannya. Gak heran firman Tuhan justru bilang, kita mengira Tuhan itu gak mau kasih, padahal dia sudah sediakan. Tahu gak saudara, firman Tuhan bilang, tadi saya udah ngomongin bahwa Tuhan itu adalah Allah bersama-sama dengan keinginan yang terkabul. Dia gak mau tunda-tunda menjawab doa saudara. Gak pernah mau. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi nih? Nah, kita bisa cek and recheck diri kita. Apakah saudara hidup sesuai dengan kondisi? Ya namanya juga begini, ya kerjain aja dulu ini. Yang penting halal, gitu kira-kira ya. Yang penting gak mencuri, yang penting gak ini. Saudara, justru saya mau encourage saudara. Apa yang saudara harapkan, itu yang saudara terima. Apa yang saudara harapkan. Coba 30 detik pikirin dikit. Untuk pekerjaanku aku harapannya ini. Nah tahu gak saudara, harapan saudara itu dijamin untuk dijawab oleh Tuhan. Dijamin. Sehingga saudara gak perlu bilang, dia mah enak bisa begitu. No, Tuhan yang saudara sembah dan Tuhan yang dia sembah sama persis. Gak ada bedanya. Dan dia mengasihi saudara sama persis dengan dia mengasihi teman saudara, dengan dia mengasihi Abraham, dengan dia mengasihi Ishak, dan dia mengasihi Kristus ketika ia ada di bumi ini, saudaraku.
Rekan-rekan, bersukacita, jawaban doamu sudah tersedia. Apa yang kamu harapkan sudah tersedia. Bagianmu adalah membangun dirimu di atas dasar iman yang paling teguh. Apa yang saudara dengarkan setiap hari? Apa yang saudara obrolin setiap hari? Lagu-lagu apa yang saudara dengarkan setiap hari? Ada banyak lagu-lagu yang bagus, Bang. Ada juga lagu yang bagus. Waktu itu saya ada dengar, judulnya Rewrite the Stars. Itu lagunya dari sebuah film. Lumayan juga ya. Itu juga ada lagu-lagu yang value-nya bagus, Bang. No. Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di rumah saudara apa yang saudara bahas? Yang dibahas film Netflix, lagi film Netflix. Enggak, Bang, Disney. Sama aja, saudara. Kemana saudara menghabiskan waktu saudara? Kalau saudara nongkrong ngobrolin apa? Setengah jam ngomongin kopi, Arabica kah? Robusta kah? Torabika kah? Sudiro kah? Apa? Semua dibahas saudara. Tapi firman Tuhan gak dibahas. Gak heran ketika, Pak, kita ganti mobil kok yang lebih bagus. Lihat kondisi dong. Nah, anak-anak Tuhan gak hidup dengan kondisi. Kalau saudara sering ngobrolin firman, maka tanpa saudara sadar, saudara berjalan dalam kehidupan yang supranatural, saudara. Tapi kalau sering ngomongin kondisi, gak heran kehidupan kita natural banget. Amin, rekan-rekan. Saya encourage saudara, mari kita perhatikan hidup kita setiap hari sambil kita berdiri. Mari kita berdiri. Mari perhatikan hidup saudara. Hari ini ada kabar baik bagi setiapmu, bagi setiap pekerjaanmu, bagi setiap kondisi kesehatanmu, bahwa Tuhan memiliki kehendak supaya setiap saudara sembuh, supaya keluargamu dipulihkan, hubungan yang hancur dipulihkan, keuanganmu dipulihkan. Kehendak Tuhan bagi setiap saudara, masa depanmu cerah seperti yang saudara harapkan. Sebabnya, mintalah dan percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya ingin berdoa buat setiap saudara. Saya ingin berdoa untuk setiap saudara yang sakit. Pegang bagian yang sakit. Hari ini kesembuhan terjadi untuk saudara, bagi kita yang percaya di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Bagian kepalamu, kaki, bagian tanganmu, punggungmu, perutmu di dalam nama Yesus sembuh. Saat ini kuasa kesembuhan itu mengalir di dalam hidupmu, dalam dirimu, dan kau mengalami kesembuhan. Percayalah dan kau melihat kesembuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa menghardik setiap penyakit di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa kepada setiap orang-orang rekan-rekan di tempat ini yang memiliki masalah untuk keuangannya. Di dalam nama Yesus, kelimpahan yang daripada Tuhan tersedia bagi setiap engkau. Ia memberkati engkau. Kau tidak perlu bersusah payah. Apa yang ditemukan oleh tanganmu, pekerjaanmu, kerjakan itu dengan sekuat tenaga, dengan sukacita, karena Tuhan justru memberkati engkau melebihi apa yang kau lakukan. Aku berdoa hikmat yang daripada Tuhan ada padamu, sehingga engkau memilih yang benar, memilih yang terbaik dari yang baik, bahkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap rekan-rekan di tempat ini, untuk keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang berantakan. Di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan mengalir padamu. Bersyukur engkau ada di tempat ini, karena pemulihan itu mengalir melalui engkau. Kasihmu, kesabaranmu, perkataanmu yang lemah lembut, pengharapanmu, itu justru mengubahkan orang-orang yang ada di rumahmu. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, kita akan melakukan perjamuan kudus. Ada yang belum mendapat anggur itu dan roti? Boleh angkat tangannya saudara? Tidak ada? Oke.
Terima kasih Tuhan. Pada malam, waktu Tuhan akan diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku, dipecahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Tubuh yang mati menderita menjadi kutuk. Mati bagi setiap saudara, supaya setiap kita justru menerima berkat dan hidup di dalam kemenangan. Mari kita makan roti yang ada di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru materai bagi setiap kita yang percaya bahwa ada jaminan Tuhan menjawab doa kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Kristus yang sudah mati bagi setiap kita. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa kami hari ini pulang dengan pengharapan yang baru. Kami tahu doa kami dijawab, kami tahu pengharapan kami dijawab. Kami tahu hidup kami berada dalam tangan Tuhan, pribadi yang paling peduli bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Mari kita ucapkan statement iman kita. Aku percaya, aku telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah disucikan. Aku percaya dikasih, diberkati dan berkelimpahan dan sehat. Aku adalah pemenang.